Gua mau kasih tahu lo tentang cara orang Cina keluar dari kemiskinan. Lo mungkin penasaran, apa sih rahasia mereka? Gua akan bahas tentang 5 hal yang membuat orang Cina bisa sukses dan keluar dari kemiskinan. Jadi, simak baik-baik, karena ini akan menjadi pengetahuan yang sangat berharga untuk lo. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel gua, karena gua akan terus memberikan konten yang bermanfaat dan menarik. Jika lo ingin tahu lebih banyak tentang cara sukses dan keluar dari kemiskinan, maka lo harus terus mengikuti channel gua. Gua mau kasih tahu lo tentang mentalitas dan cara berpikir orang Cina yang membuat mereka bisa keluar dari kemiskinan. Lo tahu, mentalitas itu sangat penting dalam menentukan kesuksesan seseorang. Orang Cina memiliki beberapa prinsip yang membuat mereka bisa memiliki mentalitas yang kuat dan berani menghadapi tantangan. Pertama, mereka memiliki prinsip kegagalan adalah kesempatan untuk belajar. Mereka tidak takut gagal, karena mereka tahu bahwa setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan meningkatkan diri. Mereka tidak menyerah, tapi malah menggunakan kegagalan sebagai motivasi untuk terus maju. Lo bisa coba prinsip ini. Jadi ketika lo gagal, jangan menyerah, tapi coba cari tahu apa yang salah dan bagaimana lo bisa memperbaikinya. Kedua, mereka memiliki prinsip kerja keras dan pantang menyerah. Orang Cina dikenal dengan etos kerja yang tinggi dan pantang menyerah. Mereka tidak mudah menyerah, bahkan ketika menghadapi tantangan yang sulit. Mereka terus berusaha dan berjuang sampai mereka mencapai tujuan mereka. Lo bisa coba prinsip ini. Jadi ketika lo menghadapi tantangan, jangan mudah menyerah, tapi coba cari jalan keluar dan terus berusaha. Ketiga, mereka memiliki prinsip hemat dan bijak dalam mengelola uang. Orang Cina dikenal dengan kemampuan mereka dalam mengelola uang. Mereka tidak mudah boros, tapi malah bijak dalam mengelola uang mereka. Mereka tahu bahwa uang itu harus diinvestasikan dengan bijak, bukan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lo bisa coba prinsip ini. Jadi ketika lo memiliki uang, jangan mudah boros, tapi coba cari jalan untuk menginvestasikan uang lo dengan bijak. Keempat, mereka memiliki prinsip menghargai pendidikan dan pengetahuan. Orang Cina sangat menghargai pendidikan dan pengetahuan. Mereka tahu bahwa pendidikan dan pengetahuan itu sangat penting dalam meningkatkan kemampuan dan kesuksesan seseorang. Mereka terus berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka, bahkan ketika mereka sudah sukses. Lo bisa coba prinsip ini. Jadi, ketika lo memiliki kesempatan untuk belajar, jangan ragu-ragu, tapi coba cari tahu apa yang lo bisa pelajari dan bagaimana lo bisa meningkatkan diri. Keempat, mereka memiliki prinsip menghargai pendidikan dan pengetahuan. Orang Cina sangat menghargai pendidikan dan pengetahuan. Mereka tahu bahwa pendidikan dan pengetahuan itu sangat penting dalam meningkatkan kemampuan dan kesuksesan seseorang. Mereka terus berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka, bahkan ketika mereka sudah sukses. Lo bisa coba prinsip ini. Jadi, ketika lo memiliki kesempatan untuk belajar, jangan ragu-ragu, tapi coba cari tahu apa yang lo bisa pelajari dan bagaimana lo bisa meningkatkan diri. Itu beberapa prinsip mentalitas dan cara berpikir orang Cina yang membuat mereka bisa keluar dari kemiskinan. Lo bisa coba menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan lo. Jadi, lo bisa memiliki mentalitas yang kuat dan berani menghadapi tantangan. Gua yakin, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, lo bisa mencapai kesuksesan dan keluar dari kemiskinan. Setelah kita membahas tentang mentalitas dan cara berpikir orang Cina yang membuat mereka bisa keluar dari kemiskinan, sekarang mari kita lanjut ke strategi kerja dan peluang yang mereka gunakan untuk mencapai kesuksesan. Gua mau kasih tahu lo, orang Cina memiliki beberapa strategi kerja yang sangat efektif dalam mencapai kesuksesan. Pertama, mereka memiliki etos kerja yang sangat kuat. Mereka percaya bahwa kerja keras dan pantang menyerah adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Mereka tidak takut untuk bekerja overtime, bahkan sampai malam hari,
asalkan itu bisa membantu mereka mencapai tujuan. Lo mungkin bertanya, apa sih yang membuat mereka bisa bekerja keras seperti itu? Jawabannya adalah mereka memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai. Mereka memiliki tujuan yang spesifik, seperti membangun bisnis, membeli rumah, atau memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka. Dengan memiliki visi yang jelas, mereka bisa fokus pada apa yang perlu mereka lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, orang Cina juga sangat pintar dalam mencari peluang. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat peluang di mana orang lain tidak bisa melihatnya. Mereka bisa menciptakan bisnis dari sesuatu yang tidak terlihat, seperti menjual produk online, membuka restoran, atau menyediakan jasa yang tidak ada sebelumnya. Gua ingin memberikan contoh loh. Di Cina, ada sebuah kota kecil yang dulunya tidak terkenal, tetapi sekarang menjadi salah satu kota yang paling maju di Cina. Kota itu bernama Shenzhen. Shenzhen dulunya adalah sebuah kota kecil yang tidak memiliki apa-apa, tetapi sekarang menjadi salah satu pusat teknologi dan industri di Cina. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Jawabannya adalah mereka memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk mencari peluang. Mereka melihat bahwa Cina memiliki populasi yang sangat besar, dan mereka membutuhkan produk dan jasa yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Mereka kemudian menciptakan bisnis yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut, seperti membuka pabrik, menyediakan jasa logistik, atau membuka toko online. Dengan demikian, mereka bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Gua mau kasih tahu lu, strategi kerja dan peluang seperti ini bisa diterapkan oleh siapa saja. Tidak hanya orang Cina. Lo bisa memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin lo capai, dan kemudian mencari peluang untuk mencapai tujuan tersebut. Lo bisa menciptakan bisnis yang unik, atau menyediakan jasa yang tidak ada sebelumnya. Dengan demikian, lo bisa mencapai kesuksesan dan keluar dari kemiskinan. Setelah kita membahas tentang strategi kerja dan peluang, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan dan keluar dari kemiskinan, yaitu manajemen keuangan dan investasi hidup. Gua mau kasih tahu lu tentang bagaimana orang Cina mengelola keuangan mereka dan membuat investasi yang tepat untuk mencapai tujuan hidup mereka. Pertama, gua mau bahas tentang pentingnya membuat anggaran yang tepat. Orang Cina sangat pintar dalam mengelola uang mereka. Mereka selalu membuat anggaran yang realistis dan memastikan bahwa mereka tidak menghabiskan uang lebih dari yang mereka miliki. Mereka juga sangat pintar dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga mereka dapat mengalokasikan uang mereka dengan lebih efektif. Lo bisa coba membuat anggaran yang tepat untuk diri lo sendiri, dengan membagi pengeluaran lo menjadi 3 kategori: kebutuhan, tabungan, dan investasi. Kebutuhan mencakup biaya hidup sehari-hari, seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Tabungan adalah uang yang lo simpan untuk masa depan, seperti dana darurat atau dana pensiun. Investasi adalah uang yang lo gunakan untuk mencapai tujuan hidup lo, seperti membeli rumah atau memulai bisnis. Selain membuat anggaran, orang Cina juga sangat pintar dalam mengelola utang. Mereka selalu berusaha untuk menghindari utang yang tidak perlu. Dan jika mereka harus mengambil utang, mereka pasti membuat rencana untuk melunasi utang tersebut. Lo bisa coba membuat rencana untuk melunasi utang lo, dengan membayar utang lo secara teratur dan menghindari utang baru. Investasi juga sangat penting dalam mencapai kesuksesan dan keluar dari kemiskinan. Orang Cina sangat pintar dalam membuat investasi yang tepat, seperti membeli saham, obligasi, atau properti. Mereka selalu melakukan riset yang baik sebelum membuat investasi, dan mereka pasti mempertimbangkan risiko dan potensi keuntungan. Lo bisa coba membuat investasi yang tepat untuk diri lo sendiri, dengan melakukan riset yang baik dan mempertimbangkan risiko dan potensi keuntungan. Terakhir, gua mau kasih tahu lo tentang pentingnya memiliki tujuan hidup yang jelas. Orang Cina sangat pintar dalam membuat tujuan hidup yang jelas,
dan mereka pasti membuat rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka selalu fokus pada tujuan mereka, dan mereka tidak pernah menyerah. Lo bisa coba membuat tujuan hidup yang jelas untuk diri lo sendiri, dengan menentukan apa yang lo ingin capai dan membuat rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan dan investasi hidup yang sudah gua bahas, lo bisa mencapai kesuksesan dan keluar dari kemiskinan. Ingat, kesuksesan tidak datang dalam semalam, tetapi dengan kerja keras, pantang menyerah, dan rencana yang tepat, lo bisa mencapai tujuan hidup lo. Setelah kita membahas tentang manajemen keuangan dan investasi hidup, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang sangat penting dalam kesuksesan orang Cina, yaitu kekuatan ekosistem dan lingkungan. Gue mau kasih tahu lo bahwa ekosistem dan lingkungan memiliki peran besar dalam membentuk mentalitas dan kemampuan seseorang untuk sukses. Kekuatan ekosistem dan lingkungan ini bisa dilihat dari bagaimana orang Cina membangun komunitas yang kuat dan saling mendukung. Mereka memiliki semangat gotong royong yang tinggi, sehingga mereka bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, di kota-kota besar di Cina, seperti Shanghai dan Beijing, ada banyak komunitas yang terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama, seperti suku atau daerah asal. Mereka saling membantu dan mendukung satu sama lain, baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kekuatan ekosistem dan lingkungan juga bisa dilihat dari bagaimana orang Cina memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan sekitar. Mereka memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya menjaga lingkungan, sehingga mereka bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan. Contohnya, di Cina, ada banyak perusahaan yang berfokus pada teknologi hijau dan energi terbarukan, seperti panel surya dan turbin angin. Mereka juga memiliki program-program untuk mengurangi polusi dan meningkatkan efisiensi energi. Gue juga mau kasih tahu lu bahwa kekuatan ekosistem dan lingkungan ini tidak hanya terbatas pada skala besar, seperti kota atau negara, tetapi juga bisa diterapkan dalam skala kecil, seperti keluarga atau komunitas lokal. Lo bisa memulai dengan membangun hubungan yang kuat dengan keluarga dan teman-teman, serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan komunitas yang positif. Dengan demikian, lo bisa memanfaatkan kekuatan ekosistem dan lingkungan untuk mencapai tujuan lo dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, lo bisa lihat bahwa kekuatan ekosistem dan lingkungan ini memiliki peran besar dalam kesuksesan orang Cina. Mereka memanfaatkan kekuatan ini untuk membangun komunitas yang kuat, memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup. Gue harap lo bisa mengambil inspirasi dari ini dan menerapkan kekuatan ekosistem dan lingkungan dalam kehidupan lo sendiri. Setelah kita membahas tentang kekuatan ekosistem dan lingkungan, sekarang mari kita lanjut ke topik yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan, yaitu ketahanan dan pandangan terhadap waktu. Gua mau kasih tahu lu bahwa orang Cina memiliki ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan. Mereka memiliki pandangan terhadap waktu yang sangat panjang, tidak hanya berpikir tentang hari ini atau esok, tetapi tentang tahun-tahun mendatang. Gua ingin berbagi contoh tentang bagaimana orang Cina memandang waktu. Mereka memiliki ungkapan yang berbunyi Changjong Xingqi, yang berarti jangka panjang akan menentukan kesuksesan. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai dalam jangka panjang, dan mereka rela mengorbankan kesenangan jangka pendek untuk mencapai tujuan tersebut. Lo mungkin bertanya, bagaimana mereka bisa memiliki ketahanan seperti itu? Jawabannya adalah karena mereka memiliki kemampuan untuk mengolah stres dan tekanan dengan baik. Mereka tidak terlalu terpengaruh oleh kesulitan jangka pendek, tetapi lebih fokus pada tujuan jangka panjang. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan untuk belajar dari kesalahan dan kegagalan, sehingga mereka bisa meningkatkan diri dan menjadi lebih kuat. Gue juga ingin berbagi tentang bagaimana orang Cina memanfaatkan waktu dengan efektif.
Mereka memiliki prinsip CG, yang berarti memanfaatkan waktu dengan baik. Ini berarti bahwa mereka selalu mencari cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sehingga mereka bisa mencapai lebih banyak dalam waktu yang sama. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengatur prioritas dengan baik, sehingga mereka bisa fokus pada hal-hal yang paling penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak terlalu penting. Dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, lu bisa mulai dengan membuat rencana jangka panjang yang jelas dan spesifik. Lu juga bisa mulai mengelola waktu dengan lebih efektif, misalnya dengan membuat daftar prioritas dan mengatur jadwal dengan baik. Selain itu, lu juga bisa belajar dari kesalahan dan kegagalan, sehingga lu bisa meningkatkan diri dan menjadi lebih kuat. Jadi, ketahanan dan pandangan terhadap waktu adalah kunci kesuksesan orang Cina. Dengan memiliki visi yang jelas, mengelola stres dan tekanan dengan baik, memanfaatkan waktu dengan efektif, dan belajar dari kesalahan dan kegagalan, lo bisa mencapai tujuan lo dan menjadi lebih sukses. Gua harap lo bisa menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan lo sendiri dan menjadi lebih sukses dan bahagia. Jadi, itu dia 5 hal yang membuat orang Cina bisa sukses dan keluar dari kemiskinan. Gua harap lo bisa mengambil pelajaran dari ini dan menerapkan dalam kehidupan lo sendiri. Ingat, kesuksesan tidak datang dalam semalam, tapi memerlukan kerja keras, disiplin, dan ketahanan yang baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel gua, karena gua akan terus memberikan konten yang bermanfaat dan menarik. Sampai jumpa lagi, dan semoga lo bisa sukses.